Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Kembali berjumpa dengan saya di channel Guru PAI Keren. Bersama saya Ahmad Hajami SPDI, Guru PAI SDN Kesanggeran 4 Pagi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi video pembelajaran untuk mapel PAI dan budi pekerti kelas 6 tema 5 subtema 2, kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jangan lupa diberikan subscribe, like, share, dan komen agar lebih banyak manfaatnya. Dan kepada anak-anakku, tetap semangat, optimis, kalian pasti bisa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk mapel PAI dan budi pekerti kelas 6 tema 5 subtema 2, keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anakku, siswa-siswi tetap semangat, optimis, simak terus video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Perhatikan kompetensi dasar 3.13. Memahami keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat meyakini kisah kebenaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. 2. Siswa dapat menyebutkan sifat terpuji para sahabat Nabi Muhammad SAW. 3. Siswa dapat menceritakan kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lanjut materi inti keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Adakah yang tahu arti sahabat? Perhatikan penjelasan berikut ini. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah teman-teman dekat beliau yang setia, peduli, saling membantu, saling menolong, saling membutuhkan, dalam keadaan senang maupun susah. Semuanya mereka jalani bersama. Setelah Rasulullah wafat, maka kedudukannya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat dilanjutkan oleh sahabatnya yang terkemuka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, secara berturut-turut. Keempat sahabat ini yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang berarti pemimpin yang diberi petunjuk. Ayo, siapakah Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang diberi petunjuk tersebut? Adakah yang tahu? Baik, kita akan bahas lebih dalam tentang sahabat Nabi yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dari jalur ibunya bernama Salmah binti Sakhir. Setelah masuk Islam menjadi Ummi al-Khair. Dari jalur ayah bernama Utsman bin Amir. Setelah masuk Islam menjadi Abu Quhafah.
Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar As-Siddiq, artinya benar. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang pertama masuk Islam dan sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum kenabian ataupun sesudah kenabiannya. Beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya benar, karena dia selalu membenarkan apa yang dibawa atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sikap kepemimpinannya adil, bijaksana, santun, rendah hati, dan pengasih. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga memberantas para nabi palsu yang ingin mengacaukan keimanan umat muslim. Di antara nabi palsu yang ada pada masa itu adalah Musailamah al-Kadzab, Tulaykha bin Khuwailid, Saj'ah at-Tamimiyah, dan Aswad al-Unsi. Itulah gambaran kecil tentang sahabat yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa menteladani, mencontoh sifat terpuji yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, yakni menjadi orang yang benar. Lanjut, sahabat Nabi yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt. Beliau lahir tahun ke-13 sebelum kenabian. Beliau berasal dari Bani Adi. Gelar yang terkenal adalah Al-Faruq, artinya pembeda. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang kuat hafalan dan sangat cerdas, gagah, pemberani, dan tegas. Sebelum masuk Islam, dia termasuk orang yang ditakuti karena kekejamannya kepada orang-orang Islam. Namun, setelah memeluk agama Islam, Umar menjadi pembela Islam yang paling ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah SAW. Al-Faruq berarti pembeda antara yang benar dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Semoga kita bisa menteladani sifat terpuji daripada Umar bin Khattab. Berikutnya, sahabat Nabi yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Beliau memiliki gelar Dzun-Nurain, artinya dua cahaya. Sifat utama dari Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan, karena beliau adalah orang yang sangat kaya. Julukannya adalah Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima. Di masa Utsman juga melakukan pembukuan kitab suci Al-Quran
yang dipakai oleh umat Islam sedunia sekarang ini. Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Semoga sifat-sifat terpuji dari sahabat Utsman bin Affan bisa kita teladani bersama-sama. Ayo anak-anakku, siswa-siswi, tetap semangat dan optimis. Yang terakhir, sahabat Nabi yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sifat utama dari Ali bin Abi Thalib adalah cerdas. Beliau memiliki gelar Babul Ilmi, pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib sejak usia 10 tahun sudah peduli terhadap agama Islam. Sifatnya cerdas, berani, dan bijak. Sangat peduli terhadap ilmu, sehingga beliau sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu. Beliau langsung belajar kepada Rasulullah SAW karena beliau termasuk sepupuh daripada Rasulullah SAW. Keluasan ilmunya laksana kunci gudang. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri kesayangannya, yakni Fatimahuz Zahra. Dari kisah sahabat yang keempat ini, semoga kita bisa menteladani sifat utama daripada Ali bin Abi Thalib, yakni orang yang gemar belajar, orang yang gemar untuk mempelajari ilmu. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, siswa-siswi, dapat menteladaninya. Dari sahabat yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan, dan sahabat yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Semoga kita semua dapat menteladani sifat-sifat terpuji dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share agar lebih banyak manfaatnya, serta berikan komen. Saya Ahmad Hajami SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.